Aku akan terlahir sebagai anak kalian. Aku akan masuk ke rahimmu. Serahkan bayi itu padaku. Tidak, Kak. Dewaki menolak permintaan kakaknya. Dia tidak mau menyerahkan bayinya yang tidak bersalah sama sekali. Kansa mengatakan jika semua ini sudah menjadi ramalan yang pasti, anak Dewaki akan membawa kematian bagi Kansa. Basudewa berkata jika anak pertamanya tidak akan membunuh Kansa, anak kedelapan mereka lah yang diramalkan akan membunuhnya. Raja Kansa berkata setiap buah yang beracun maka buah lainnya pun pasti memiliki racun. Oleh karena itu Kansa tidak akan mengampuni satu pun dari mereka. Seiring berjalannya waktu, seluruh bangsa Mathura harus tahu bahwa siapapun yang bisa membahayakannya maka akan mati saat mereka baru dilahirkan. Raja Kansa meminta agar Dewaki menyerahkan anaknya. Dewaki pun tidak mau menyerahkan anaknya pada Kansa. Anak itu sangat lucu dan tidak berdosa. Kansa berkata bahwa anak singa pun akan terlihat lucu saat mereka dilahirkan. Namun setelah besar nanti, maka singa itu akan menjadi raja hutan. Cepat serahkan anak itu padaku, cepat, cepat. Kansa kembali meminta agar Dewaki segera menyerahkan anaknya. Basudewa pun berontak namun dihadang oleh para penjaga. Akhirnya Kansa bisa merebut bayi itu dari pelukan Dewaki. Dia pun menimang-nimang bayi dengan mengatakan akan segera membunuhnya. Dewaki memohon agar Kansa tidak membunuhnya. Dia rela dibunuh untuk menggantikan anaknya. Basudewa berkata jika sampai Kansa membunuh anak itu maka Basudewa akan mengorbankan 7 anaknya. Bahkan jika perlu mereka pun akan berkorban. Tetapi anak ke-8 mereka pasti akan lahir dan menjadi penyebab kematian Kansa. Kau tidak akan punya kemampuan. Kansa melotot sambil memandangi bayi di tangannya. Dewaki kembali memohon agar kakaknya tidak membunuh keponakannya sendiri. Namun tiba-tiba Kansa melemparkan anak itu tepat pada tembok penjara sampai mati. Kansa pun tertawa puas sedangkan Basudewa menjerit melihat anaknya dibunuh dengan kejam. Dewaki terdiam tanpa bisa bicara merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Sampai pada akhirnya Dewaki pun ngajungkel pingsan. Setelah puas tertawa, Kansa mulai meninggalkan mereka yang tersungkur menahan kesedihan yang begitu mendalam. Subada sampai meneteskan air mata mendengar cerita tragis saudaranya. Basudewa memandangi Pancali yang kini dia pun meneteskan air mata. Semua orang terdiam, tidak ada yang bicara setelah mendengarkan kisah nyata yang begitu mengerikan. Paman. Kesunyian menyelimuti ruangan tersebut. Tiba-tiba Abimanyu bertanya pada Krishna. Apakah semua saudara Krishna yang lahir sebelumnya dibunuh oleh Raja Kansa dari Mathura? Iya, benar. Krishna pun membenarkan pertanyaan dari Abimanyu. Dia berkata antara dosa dan kebaikan ibarat membuat kalung mutiara. Bagaimana mutiara pertama dirangkai, kedua, ketiga, dan seterusnya. Demikian juga dengan satu perbuatan baik berdampak pada kebaikan lainnya. Dan satu dosa pun berdampak kepada yang lainnya. Penyebab dari dosa adalah kesombongan seseorang. Seseorang bisa menghindari dirinya dari dosa hanya saat dia melihat hukumannya. Namun kadangkala dia dibutakan dengan kesombongannya. Kebiasaan untuk dolim dan jahat akan membuatnya semakin sering melakukan itu. Tindakan membahayakan dan tidak adil masih bisa ditoleransi. Basudewa menyampaikan kata-kata yang ditujukan agar Pancali sadar bahwa pengorbanan demi membangun sebuah kebenaran hanya bisa dilakukan oleh orang yang kuat. Pratiwinda bertanya bagaimana nenek Dewaki dan kakek Basudewa sangat kuat melihat 7 anaknya yang baru lahir harus dikorbankan, mati di hadapan mereka dengan cara yang mengerikan. Basudewa berkata bahwa kebahagiaan Dewaki dan juga Basudewa sudah hilang sejak anak pertama mereka dibunuh oleh Kansa. Kebenarannya adalah anak-anak mereka tidak dikorbankan. Dalam perang melawan kekejaman, mereka adalah pejuang yang pemberani. Kebahagiaan hidup dari orang tuaku telah dikorbankan. Sutakama bertanya kenapa nenek dan kakek membiarkan anak itu dibunuh. Basudewa balik bertanya apakah Sutakama tahu batasan dari pengorbanan seseorang yang mencoba membangun kebenaran. Batasan dosa dari orang berdosa adalah akhir pengorbanan mereka. Dengan kata lain, sampai orang berdosa dan dosa mereka diampuni, maka pengorbanan harus dilakukan.
oleh orang-orang yang membela kebenaran. Itu tidak dapat dipungkiri kan teman? Pancali pun hanya terdiam. Lalu Subhadra bertanya pada Dundumali, bagaimana kisah Krishna selamat dari bahaya itu. Dundumali diminta agar menceritakan kisah itu supaya Pancakumara dan juga Abimanyu tahu kisahnya. Krishna hanya tersenyum mendengarnya. Kemudian Dundumali menceritakan kembali bahwa Kansa melakukan pembunuhan pada setiap bayi Dewaki yang baru dilahirkan. 6 bayi dibunuh dengan kejam sampai kini tibalah saatnya Dewaki mengandung anak yang ke-8. Kansa menyadari bahwa malam itu adalah waktunya bagi Dewaki untuk melahirkan anak yang ke-8. Dia pun mengambil pisau untuk menandai kematian bayi tersebut. Malam itu petir terus menyambar, berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Dewaki yang menyadari peristiwa aneh ini bertanya pada suaminya, apakah ini pertanda kematian anak ke-8 mereka? Dewaki merasa takut. Setiap kali anaknya dibunuh, maka dia merasakan seakan mati bersama mereka. Namun dia pun sadar bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk melahirkan anak ke-8 mereka. Itulah sebabnya dia mencoba bertahan hidup agar bisa melahirkan anak yang ke-8. Jika sampai Kansa membunuh anak yang ke-8 di depan matanya, maka dia tidak akan sanggup lagi bertahan hidup. Maka aku tidak sanggup lagi hidup. Basudewa berkata jika itu terjadi maka Basudewa pun akan mati bersamanya. Namun dia sangat yakin bahwa untuk menyelamatkan seluruh dunia anak ke-8 mereka memang harus lahir. Dan kali ini Kansa tidak akan bisa membunuhnya. Niatnya untuk melawan takdir dan kehendak yang kuasa tidak akan mampu dia wujudkan. Tiba-tiba Basudewa melihat cahaya terang dari langit. Basudewa segera berdiri dan mendekati jendela. Cahaya yang ia lihat kemudian membentuk sebuah pola bulu burung merak. Kansa sendiri kini bersiap melemparkan pisau pada tanda yang telah ia buat. Namun tiba-tiba petir-petir berhenti bergemuruh yang membuat Kansa mengurungkan niatnya. Kansa merasa bingung, kemudian memeriksa dengan memandangi langit yang nampaknya sunyi. Dan saat itu juga petir kembali menyambar yang membuatnya kaget. Langit kembali dihiasi dengan kilatan petir yang menyambar, bahkan suaranya lebih menggelegar. Getarannya membuat sebuah obor terjatuh dan membakar tirai di ruangan itu. Kansa segera memadamkan api yang hampir membakar ruangannya. Kansa segera memanggil penjaga. Dia bertanya-tanya terkait keanehan ini. Kansa menyuruh penjaga memeriksa keadaan di penjara. Jika ada tangisan bayi ke-8 Dewaki, maka penjaga harus segera memberitahunya. Jika kau tidak segera memberitahuku, aku pasti akan memenggal kepalamu. Kansa sangat yakin jika malam itu anak ke-8 Dewaki akan segera lahir. Dan saat itu Dewaki pun sedang kontraksi. Dia merasakan kesakitan. Basudewa mencoba menemani Dewaki dengan memberinya semangat. Tiba-tiba cahaya bulu merak melambai-lambai di langit yang membuat Dewaki tidak lagi merasa kesakitan. Cahaya bulu merak itu jatuh ke dalam penjara melalui jendela. Dan tiba-tiba berubah menjadi sosok Sri Krishna perwujudan asli dari Dewa Wisnu. Basudewa dan juga Dewaki langsung bersimpuh. Sri Krishna berkata, "Jangan takut kau Basudewa, orang berhati mulia dari Yadawa. Dan kau Dewaki putra Dewaka diberkatilah kalian. Ketika Hirayaksa telah menenggelamkan bumi dari lautan kosmi, aku datang sebagai inkarnasi Waraha. Dalam wujudku sebagai Narasiha aku telah membunuh Hiranasihu. Dalam penjelmaanku sebagai inkarnasi Wamana aku telah mengirim Raja Bali menuju akhirat. Setiap kali manusia lupa pada prinsip kebenarannya, setiap kali hati mereka sudah melupakan kebajikan. Ketika persaingan antara cinta dan kesombongan hadir dan meninggalkan ajaran kebaikan, serta raja mulai semena-mena terhadap rakyatnya, dan mulai menganggap kekuasaan dan pemerintahan lebih penting daripada kebenaran, maka aku akan lahir kembali di bumi ini. Aku akan lahir kembali di bumi ini. Hari ini sekali lagi aku terlahir dan menjelma sebagai inkarnasi. Kalian berdua telah melakukan banyak pengorbanan atas nama kebenaran. Setelah melihat penderitaan kalian, bahkan para dewa di langit ikut merasakan kesedihan. Tetapi melalui kalian berdua dunia akan mendapatkan kebenaran dan perdamaian sebagai anugerah. Aku akan terlahir sebagai anak kalian Dan bermain di atas pangkuanmu. Di saat yang baik ini aku akan masuk ke rahimmu. Dengan segenap kemampuan dan kekuatanku aku Dewa Wisnu yang melindungi seluruh alam semesta.
datang untuk memberikan anugerah kepadamu. Aku mohon terimalah aku sebagai anakmu ibu. Dewaki dan juga Basudewa tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Dewa Wisnu berubah menjadi secercah cahaya dan masuk ke dalam perut Dewaki.